El Sinta News in Row. Penyelidikan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional terus berkembang dengan pemeriksaan terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jawa Tengah, termasuk yang dikelola Polri. Pendapatan asli daerah Kota Semarang pada tahun 2025 mencatat kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan yang melibatkan Bupati Sukoharjo. Berikut informasi selengkapnya bersama saya, Fanya Rosela. El Sinta News in Row. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memperluas penyelidikan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional dengan memeriksa seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, termasuk yang dikelola anggota Polri. Menyikapi hal tersebut, Polda Jawa Tengah meminta pemeriksaan dilakukan secara langsung di lokasi dengan pengawasan program dan bidang hukum sebagai bagian dari pengawasan internal. Koordinator Pusat Kajian Militer dan Kepolisian Indonesia, Andi Suryadi, menilai langkah tersebut tidak menjadi persoalan selama tidak menghambat proses hukum. Menurutnya, seluruh pihak harus diperlakukan setara di hadapan hukum sehingga tidak boleh muncul kesan adanya perlakuan khusus terhadap institusi tertentu. Nah, itu tadinya ketika info itu awal beredar kan kesannya kemudian ada sesuatu hal yang semacam resistensi ya atau pembentukan eksklusivitas terhadap lembaganya gitu. Sehingga kemudian terkesan kan yang di berita itu kalau ada pemeriksaannya harus di markas kepolisian setempat kan gitu ya. Nah ini kan kemudian menimbulkan seolah-olah ada resistensi, ada eksklusivitas yang membedakan antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu ya. Kan mestinya kan dalam hukum itu semua itu kan setara ya di mata hukum gitu, dan tempat pemeriksaan yang terbaik ya di tempat markas petugas penyidiknya itu gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini ya mestinya kalau dipanggil oleh pihak kejaksaan dimanapun kan harusnya siap. Tapi kan kemudian ada semacam pelurusan ya. Ternyata ini kan dalam konteks internal kepolisian, sehingga nanti diharapkan gitu ya ketika memang ada yang mengarah ke sana, ada penyelidikan dalam hal mungkin ada penyimpangan secara hukum gitu ya, ada pengawasan dan pendampingan hukum oleh pihak kepolisian. Nah, saya kira kalau koridornya yang kemudian sesuai dengan yang terakhir disampaikan itu mungkin ini tidak begitu masalah gitu ya. Tapi kalau kemudian seolah-olah kejaksaan nggak boleh meriksa kecuali di markasnya, ini kemudian akan menjadi semacam presiden buruk ya, seolah-olah kemudian ada keistimewaan tersendiri kan bagi publik mungkin kenapa ketika kepolisian gantian mau diperiksa kok seolah-olah ada resistensi kan. El Sinta News in Row. Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Semarang tahun anggaran 2025 mencapai sekitar 3,4 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 yang berada di kisaran 2,8 triliun. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, mengatakan kenaikan tersebut ditopang oleh tingginya penerima dari pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak barang dan jasa tertentu seperti restoran, hotel, dan hiburan. Menurutnya, tren positif tersebut menjadi modal bagi pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2026, sekaligus memperkuat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sektor pajak PBB saja itu kemarin tercapai juga cukup tinggi. Targetnya 700 miliar tercapai 600 sekian. Artinya bahwa PBB ini menjadi sumber utama dari pendapatan di Kota Semarang. Yang kedua, PKB. PKB ini option ya, yang memang berbagi dengan provinsi. PKB ini ada PKB, ada BPNKB. Ini kurang lebih sekitar 484 miliar ya pendapatannya, sehingga dan ada pendapatan pajak barang jasa tertentu ini ada makan minum, kemudian hiburan dan hotel dan seterusnya. Itu juga potensinya lebih dari 700 miliar. Kalau di total pendapatan
pendapatan asli daerah itu sebanyak 3,4 ya, 3,4 triliun tahun 2025. Kalau dibandingkan tahun 2024 itu 2,88. Artinya memang tren itu tren yang sangat positif bagi Kota Semarang, sehingga ketika pendapatan itu naik, maka otomatis pembangunannya juga berubah ke arah pada yang lebih baik. Elsinta News in Row. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan yang melibatkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Dalam perkara tersebut, Etik diduga menerima setoran upah pungut dari pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan total mencapai Rp2,93 miliar selama periode 2021 hingga 2026. Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Reza Carumna Iskratenda, menilai kasus ini menunjukkan praktik korupsi di daerah masih menjadi tantangan serius. Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah KPK yang harus melakukan penindakan sekaligus meningkatkan masyarakat agar lebih cermat memilih kepala daerah yang memiliki integritas. Jadi bagaimana kita melihat kondisi ini, sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi, ibarat keping mata uang. Satu sisi, kita melihat bahwa ternyata korupsi di daerah itu masih sering terjadi. Kenapa saya katakan sering? Tadi sudah dikemukakan di awal bahwa ternyata sepanjang 2025 sampai dengan saat ini 2026, sebenarnya itu total ada 15 kepala daerah yang dilakukan tangkap tangan oleh KPK. Dan ternyata hampir sepertiganya berada di Provinsi Jawa Tengah. Ini di satu sisi kita melihat bahwa ternyata yang namanya korupsi di daerah itu masih terjadi dan kita harus apresiasi, yang artinya pemberantasan tindak pidana korupsi itu masih terus terjadi, masih terus ditegakkan. Sementara di sisi yang lain kita juga harus merasa prihatin karena ternyata kepala daerah ini bagaimanapun adalah elected public official. Pejabat-pejabat yang dipilih oleh rakyat. Artinya apa? Di sini juga memberikan hint bagi masyarakat bahwa tatkala memilih kepala daerahnya, sebaiknya harus lebih dilakukan pencermatan atau skrutini. Karena jikalau tidak ada yang dilakukan sedemikian ini, maka akan kembali lagi terpilih kepala daerah yang ternyata integritasnya dipertanyakan. Demikian. Elsinta News in Row. Pemerintah Kabupaten Semarang terus mengembangkan destinasi wisata New Bukit Cinta Rawapening sebagai destinasi wisata nasional. Pengembangan dilakukan melalui peningkatan fasilitas dan penataan kawasan guna menarik lebih banyak wisatawan. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan pada libur akhir pekan jumlah pengunjung New Bukit Cinta Rawapening dapat mencapai sekitar 6.000 orang. Diharapkan, pengembangan kawasan wisata ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat sektor pariwisata di Kabupaten Semarang. Laporan selengkapnya bersama Pranoto. Bupati Semarang, Jawa Tengah Ngesti Nugraha mengatakan berbagai event pariwisata dalam beberapa pekan terakhir ini yang digelar oleh Pemkab Semarang, salah satunya bertujuan guna meningkatkan destinasi wisata ke Kabupaten Semarang. Menurut Ngesti, Pemkab Semarang bertekad menjadikan Kabupaten Semarang sebagai surganya pariwisata Jawa Tengah dan nasional. Pemkab Semarang saat ini, lanjut Ngesti, tengah menata kawasan wisata New Bukit Cinta Rawapening yang tengah gencar-gencarnya dipromosikan. Yang mana New Bukit Cinta Rawapening mengalami peningkatan wisatawan yang pada libur akhir pekan jumlah pengunjung bisa mencapai 6.000 orang. Juga yang pengunjungnya cukup besar dan ini menjadi event nasional. Kemudian juga ada pengembangan pariwisata juga yang ada di Bukit Cinta Rawapening yang saya cukup ramai. Kalau hari Minggu ini pengunjungnya bisa 4.000 sampai 6.000 pengunjung. Ini harapan kita bahwa Kabupaten Semarang
menjadi surganya pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Lebih lanjut, Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan Pemkab Semarang punya sejumlah destinasi wisata unggulan yang saat ini terus dibenahi. Bukit Cinta, Rawapening, juga ada kawasan wisata alam Bandungan dan kawasan wisata alam Kopeng. Menurut Ngesti, sektor pariwisata diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan UMKM di Kabupaten Semarang. Ngesti juga menegaskan UMKM dan pariwisata tidak dapat dipisahkan. Dan Pemkab Semarang juga menekankan agar pariwisata menggandeng UMKM agar keduanya bisa jalan yang tentu akan berdampak pada masyarakat sekitar dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Demikian dari Ungaran, Jawa Tengah, Pranoto melaporkan. Demikian, Eniro Lokal Jawa Tengah saya, Fanya Rosela pamit undur diri dan sampai jumpa. El Sinta News in Row.